Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maharani Rukada dengan NIM 4522091093 dari kelas E Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel serta macam-macam metode penelitian kuantitatif. Baik, yang pertama yaitu materi populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih populasi itu dan apa sih sampel itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih populasi itu. Nah, populasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, populasi itu berarti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu. Sedangkan dalam istilah statistik, populasi ini khususnya yang berkenaan dengan penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Nah, populasi ini juga merupakan suatu universe, yakni wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi ini tidak hanya berupa orang, tetapi juga bisa berupa benda yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis populasi. Nah, populasi jika dilihat dari penentuan sumber datanya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama populasi terbatas dan yang kedua adalah populasi tak terhingga. Nah, populasi terbatas sendiri itu populasi yang memiliki sumber yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Sedangkan populasi tak terhingga itu populasi yang memiliki sumber data yang tidak ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Nah, populasi juga dapat dilihat dari kompleksitas objek atau sifat populasinya. Jika dilihat dari konteks ini, dia dibedakan menjadi dua juga, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Di mana populasi homogen itu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Sedangkan populasi heterogen itu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita sudah mengetahui tentang apa sih populasi itu dan jenis-jenis dari populasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu sampel dan apa saja jenis-jenis dari sampel. Nah, sampel sendiri juga itu berasal dari bahasa Inggris yaitu sample yang berarti contoh. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Nah, sampel dan sampling itu juga merupakan dua hal yang berbeda, yaitu sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian, sedangkan sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis sampel. Nah, di sini pengambilan sampel secara random yang dapat diperhatikan tingkat keakuratannya sehingga berlakunya kesimpulan terhadap populasi dari sampel yang diambil. Oleh karena itu, teknik-teknik non-random hanya relevan digunakan untuk yang bersifat eksplorasi atau penjajakan, bukan untuk menarik inferensi terhadap populasi. Nah, mengenai kememadaian jumlah atau adequacy dari suatu sampel, pada prinsipnya semakin besar jumlah sampel maka akan semakin kecil kemungkinan kesalahan inferensi yang dikarenakan kesalahan sampel. Kemudian ada juga hukum statistika dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel maka semakin menggambarkan keadaan populasinya. Nah, ukuran besarnya sampel juga bukanlah pertimbangan
satu-satunya untuk bisa menjamin ketetapan dan keakuratan inferensi representatif tidaknya sampel berdasarkan sifat atau ciri populasi, tetapi merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan sampel. Nah, selain berdasarkan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, perlu pula penentuan jumlah sampel dikaji dari karakteristik populasi. Karena bila populasi yang bersifat homogen tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Bila populasi bersifat homogen tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya dalam pemeriksaan golongan darah. Nah, karakteristik populasi itu merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan di samping kememadaian jumlahnya dalam pengambilan sampel. Secara sederhana, sampel penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas itu setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai populasi dan sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode penelitian kuantitatif. Sebenarnya macam-macam metode penelitian kuantitatif itu ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil 3 metode penelitian kuantitatif. Macam-macam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu penelitian korelasional, yang kedua penelitian eksperimen, dan yang terakhir penelitian deskriptif. Nah, yang pertama penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional ini merupakan jenis metode penelitian non eksperimental di mana seorang peneliti mengukur 2 variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara mereka tanpa pengaruh dari variabel asing. Nah, penelitian korelasional ini memiliki 3 jenis. Yang pertama korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Kemudian ada pula karakteristik dari penelitian korelasional ini, yaitu non-eksperimental, melihat ke belakang, dan dinamis. Di mana non-eksperimental ini berarti bahwa peneliti tidak perlu memanipulasi variabel dengan metodologi ilmiah untuk setuju atau tidak setuju dengan hipotesis. Nah, yang kemudian yang melihat ke belakang itu di mana penelitian korelasi hanya melihat kembali data historis dan mengamati peristiwa di masa lalu. Dan yang terakhir yaitu karakter dinamis, di mana pola antara 2 variabel dari penelitian korelasional tidak pernah konstan dan selalu berubah. Kemudian ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, ada 4 faktor utama dalam penelitian eksperimen. Yang pertama hipotesis, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel dependen, dan yang terakhir adalah subjek. Nah, ada pula macam-macam desain dari metode eksperimen. Yang pertama pre-eksperimental design, yang kedua true eksperimental, yang ketiga factorial design, yang keempat quasi eksperimental design. Nah, kita sudah sampai pada macam-macam metode penelitian kuantitatif. Yang terakhir yaitu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini sendiri adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek atau fenomena pada masyarakat. Nah, ada pula 4 jenis dari penelitian deskriptif. Yang pertama metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang kedua metode penelitian deskriptif kualitatif, yang ketiga metode penelitian deskriptif verifikatif, dan yang terakhir
Dan yang keempat adalah metode penelitian deskriptif korelasional. Dan yang terakhir ternyata ada 5. Yang terakhir adalah metode penelitian deskriptif analitik. Selain itu, ada pula metode-metode dalam penelitian deskriptif. Yang pertama, metode studi kasus. Yang kedua, metode deskriptif kesinambungan. Yang ketiga, penelitian survei. Yang keempat, penelitian kepustakaan. Yang kelima, penelitian komparatif. Yang keenam, penelitian tindakan. Dan yang terakhir adalah penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai populasi dan sampel serta macam-macam penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh wow.